Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Seri Ramadanti dari kelas F1 Universitas Nasional Jakarta dan dari jurusan D4 Kebidanan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan mengenai kasus kegawat daruratan neonatal, obstetri neonatal, mengenai kasusnya komplikasi dengan distosia bahu. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan menerangkan apa-apa saja yang harus diperhatikan selama penanganan distosia bahu ini. Baik, untuk itu mari kita simak dalam pembahasannya. Pembahasan pertama mengenai keadaan distosia bahu sendiri. Nah, keadaan distosia bahu sendiri adalah suatu keadaan di mana setelah kepala dilahirkan, bahu anterior itu macet dan tidak dapat lewat di bawah simbisus pubis, sehingga bahu anterior ini macet di atas sakral promontori yang mengakibatkan seluruh badan bayi itu tidak dapat segera untuk dilahirkan. Diagnosis dari adanya tanda distosia bahu yang perlu diamati oleh penolong persalinan. Yang pertama, adanya kesulitan untuk melahirkan wajah dan dagu. Yang kedua, kepala bayi tetap melekat erat di vulva, bahkan tertarik kembali ke dalam atau disebut dengan tanda turtle sign. Ketiga, kegagalan paksi luar kepala bayi. Yang keempat, kegagalan turunnya bahu. Penyebab yang dapat berhubungan dengan keadaan distosia bahu, yang pertama pada ibu yang mengalami obesitas, yang kedua pertambahan berat badan yang berlebih, yang ketiga bayi yang berukuran besar atau makrosomia atau bisa lebih dari 4.000 gram, yang keempat ibu dengan riwayat distosia bahu sebelumnya, yang kelima pada ibu dengan diabetes. Komplikasi yang dapat terjadi bisa terjadi pada janin dan pada ibu. Pada janinnya itu yang pertama dapat meninggal dalam keadaan intrapartum atau neonatal. Yang kedua mengalami paralis plexus brachialis. Yang ketiga fraktur clavicula. Yang keempat hipoksia janin dengan atau tanpa kerusakan neurologis permanen. Yang kelima fraktur humerus. Untuk pada ibu itu dapat terjadi robekan perineum derajat 3 atau bahkan sampai dengan derajat 4. Lalu yang kedua perdarahan pasca salin. Yang ketiga bisa terjadi ruptur uteri. Untuk pembahasannya sudah selesai. Kita sekarang langsung saja untuk mempraktikkan dari penanganan komplikasi atau masalah dengan distosia bahu ini. Baik, untuk penata laksanaan dari distosia bahu ini kita membutuhkan 3 persiapan. 3 persiapan ini untuk persiapan pertama yaitu persiapan alat. Persiapan alat yang disiapkan berupa pertama partu set, lalu hecting set, lalu pakaian ibu, pakaian bayi, dan alat tambahan lainnya adalah kita membutuhkan dingklik untuk menunjang dari penanganan atau penata laksanaan kasus distosia ini. Lalu untuk persiapan yang kedua itu adalah persiapan pasien. Persiapan pasiennya itu kita melakukan konseling kepada pasiennya, walaupun kondisinya kegawat daruratan, tetapi kita tetap harus konseling supaya meyakinkan ibu bahwa kami akan membantu ibu berusaha untuk bisa lahir normal. Lalu untuk persiapan yang ketiga adalah persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan di sini kita lakukan tutup pintu, tutup jendela, lalu jangan lupa menggunakan sampiran untuk bisa menjaga privasi pasien. Setelah semua persiapan selesai, langkah selanjutnya kita lakukan teknik untuk mencegah infeksi, yaitu dengan mencuci tangan 7 langkah. Nah, untuk memulainya kita lepaskan dulu perhiasan yang menempel pada tangan kita. Simpan
sabun secukupnya pada tangan. Basahi tangan. Lakukan teknik palm to palm, menggosok telapak tangan, palm to dorsum, interphalangeal, teknik lock atau mengunci, teknik thumb, teknik polish untuk membersihkan kuku jari, lalu kita basuh sampai sekitar, lalu kita basuh sampai bersih. Gunakan untuk menutup keranjang, kita gunakan perlawanan biasanya. Lalu kita gunakan handuk untuk menghubungkannya. Bersihkan dari dalam. Lalu pada tangan yang lagi. Setelah itu kita lanjutkan untuk menggunakan APD, mulai dari apron, lalu masker, dan jangan lupa handcap. Seperti ini. Lalu terakhir sarung tangan. Untuk memakai sarung tangan yang kedua, kita pegang bagian luar. Sudah. Untuk itu, kita lebarkan terlebih dahulu jalan lahir ibu, lakukan episiotomi pada perineum dengan bius terlebih dahulu bagian perineum. Memakai lidocaine, kita suntikan pada bagian yang akan diberi anestesi. Jangan lupa aspirasi terlebih dahulu. Lalu mulai suntikan obatnya sambil menarik ke atas.
diamkan selama beberapa menit. Kita tes dengan gunting yang menempel. Ibu apakah merasakan ada yang menempel, benda yang menempel pada perineum? Tidak ada. Kalau begitu, kita langsung lakukan episiotomi dengan arah mediolateral. Sudah. Untuk manuver yang pertama itu adalah manuver Macrobot. Manuver Macrobot di sini setelah ibu berbaring, lalu minta ibu untuk mengangkat kedua pahanya, kedua kaki berada sedekat mungkin dengan dada ibu, dengan dibantu oleh tangan bagian dalam memegang paha bagian dalam, lalu ditarik sedekat mungkin dengan dada ibu. Nah, ibu, saya akan bantu ibu untuk melakukan teknik dengan membuka kaki secara lebar dan berada sedekat mungkin dengan dada ya Bu ya. Pegang kedua pahanya ya, lalu tarik Bu sekuat-kuatnya mendekati dengan dada ibu ya. Diharapkan dengan teknik ini bayi rongga panggul akan terbuka lebar dan bahu bayi akan keluar sehingga badan bayi pun ikut lahir. Ya, bagus Bu, seperti itu. Nah, ketika rongga panggul terbuka lebar, kita lahirkan bayi ke bawah, ke atas, lalu sanggah susur ini. Lalu apabila dengan manuver Macrobot ini belum berhasil, kita bisa tambah dengan manuver Mas Santi, yaitu dengan melakukan penekanan pada daerah suprapubik. Dengan bantuan dingklik, kita berada di atasnya, lalu tekan daerah suprapubis untuk menggantikan diameter biakromial terbesar menjadi kecil seperti ini. Setelah itu, lahirkan bahu depan dengan menarik bayi ke arah bawah. Setelah lahir ke badan, kita lakukan teknik sanggah susur. Manuver selanjutnya dengan manuver Rubin, yaitu dengan implikasi bahu depan. Caranya, masukkan jari tangan penolong sesuai arah punggung bayi, lalu lakukan abduksi bahu depan bayi dengan menekan bahu belakang bayi ke arah dada. Seperti ini. Lahirkan bahu depan dengan menarik kepala bayi ke bawah. Lakukan pertolongan persalinan biasa. Jika dengan teknik atau manuver Rubin tidak berhasil, bisa dilakukan dengan manuver yang lainnya, seperti yang selanjutnya itu manuver Rutschkukriu. Manuver Rutschkukriu ini adalah dengan rotasi bahu belakang. Caranya, masukkan jari tangan penolong disimpan pada arah punggung bayi, yang satunya lagi pada arah bagian dada bayi, bagian bahu depan bayi ya. Setelah itu, lakukan secara simultan mendorong hingga 180 derajat sehingga bahu depan menjadi bahu belakang dan bahu belakang menjadi bahu depan. Setelah itu tinggal lahirkan bahu depan bayi dengan menarik kepala ke bawah. Lakukan pertolongan persalinan biasa.
Jika dengan manuver Woods-Kukriu tidak berhasil, kita lakukan teknik manuver selanjutnya, yaitu dengan manuver Sword Indiction. Sword Indiction ini untuk melahirkan bahu belakang bayi dengan cara masukkan jari penolong pada lengan belakang bayi, menelusuri bagian lengan atau bahu belakang bayi. Setelah mencapai fossa antecubiti, kita keluarkan atau usap dan dorong ke arah dada bayi hingga membentuk sebuah usapan mulai dari hidung, mulut, muka sampai mengusap muka bayi. Setelah itu setelah seluruh lengan belakang bayi keluar, lahirkan bahu depan bayi dengan menarik kepala ke bawah. Lakukan teknik persalinan seperti biasa. Untuk teknik selanjutnya itu ada posisi atau kniches position. Nah, di sini ibu dianjurkan untuk posisinya bersujud atau menungging untuk membantu melahirkan bahu dan badan bayi. Setelah kondisinya ibu bersujud atau menungging, kita lakukan atau lahirkan bahu depan ke arah atas. Lahirkan bahu depan ke arah atas hingga bahu depan lahir. Lalu kita lakukan teknik persalinan seperti biasa, tangga susun. Adapun teknik yang terakhir adalah dengan teknik Zavanelli. Teknik Zavanelli ini gunanya untuk mematahkan tulang klavikula. Nah, dan perlu diingat, untuk teknik Zavanelli juga ini dilakukan oleh tenaga yang ahli atau tenaga yang berwenang. Nah, apabila dari keseluruhan opsi atau manuver-manuver yang lainnya tidak berhasil sampai dengan teknik Zavanelli, kita lakukan tindakan terakhir atau penanganan terakhir, yaitu dengan lakukan tindakan SC. Tentunya setelah melakukan teknik atau manuver untuk distosia bahu, kita lanjutkan pada asuhan K4 sampai dengan selesai. Nah, setelah itu kita dekontaminasi alat, bereskan alat, bersihkan alat, dan simpan pada tempatnya. Lalu kita mulai dokumentasikan hasil temuan atau asuhan yang telah kita lakukan kepada pasien. Baiklah, itu tadi mengenai praktek dari penanganan asuhan dengan masalah komplikasi distosia bahu. Selanjutnya saya simpulkan dalam video kali ini, manuver yang dapat dilakukan dalam penanganan distosia bahu ini ada beberapa manuver. Yang pertama, tentunya kita harus lebarkan terlebih dahulu jalan lahir ibu dengan bisa dilakukan dengan episiotomi perineum. Setelah itu kita bantu ibu dengan teknik yang pertama, teknik Macrobird. Lalu apabila dengan teknik Macrobird tidak berhasil, bisa ditambah dengan teknik Masanti dengan menekan bagian atau daerah suprapubis. Setelah itu lakukan manuver lain seperti manuver Rubin untuk implikasi bahu depan, lalu manuver Woods-Kukriu untuk rotasi bahu belakang, lalu ada manuver yang Sword Indiction, lalu setelah itu dengan kniches position dan teknik Zavanelli. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.